para pejuang UTBK, bertemu lagi dengan Kak Yuli pada video kali ini ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa tonton video-video lainnya ya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar salah satu materi pemahaman bacaan dan menulis. Untuk materinya adalah tentang penulisan kata. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang penulisan gabungan kata dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama, unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah teman-teman. Contohnya pada kata cenderamata itu dipisah ya, kemudian duta besar, ibu kota, kambing hitam, rumah sakit, dan wali kota. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian dengan ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, buku sejarah baru, artinya buku sejarah yang baru ya, bukan buku bekas. Lalu, ibu bapak kami, artinya ibu dan bapak kami. Begitu. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Oke, misalnya pada kata dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan itu kan berasal dari gabungan kata lipat ganda ya, lalu mendapatkan awalan dan akhiran di kan. Jadi penulisannya digabungkan. Lalu yang keempat, gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Contohnya pada kata bertepuk tangan. Nah, di sini gabungan katanya itu adalah tepuk tangan ya, lalu mendapatkan awalan ber. Nah, tapi tidak mendapatkan akhiran. Jadi penulisannya tetap dipisah ya. Oke, berikutnya yang E, gabungan kata yang sudah padu ya, seperti pada gambar berikut, ditulis secara serangkai. Misalnya acap kali, ada kala, apalagi, kemudian duka cita, padahal, peribahasa, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya teman-teman, selain gabungan kata, ternyata ada loh aturan tentang bentuk terikat juga. Bentuk terikat itu yang kayak gimana sih? Nah, bentuk terikat itu adalah bentuk yang unsurnya itu tidak dapat berdiri sendiri, ya, melainkan harus ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, ini sering banget loh teman-teman muncul dalam soal-soal UTBK. Oke, contohnya kayak gimana nih? Yang pertama, ada antar, kemudian ada sub, non, pasca, semi, begitu ya. Manca, pro, anti, dwi, loka, dan pra. Itu adalah contoh dari bentuk terikat. Nah, kita masuk ke penjelasan detailnya ya tentang bentuk terikat. Bentuk terikat itu yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital ditulis serangkai dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia. Nah, di sini kan Indonesia huruf I-nya menggunakan huruf kapital. Maka penulisan antara non dan Indonesia ini menggunakan tanda hubung ya. Contoh lainnya, non-ASEAN. Nah, ASEAN kan adalah singkatan ya teman-teman yang menggunakan huruf kapital. Jadi, penggunaan bentuk terikat non jika diikuti dengan ASEAN maka harus disisipkan tanda hubung di antara dua bentuk tadi. Oke, kemudian aturan yang kedua, kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat ditulis serangkai menggunakan tanda hubung. Nah, huruf miring ini biasanya digunakan pada istilah atau kosakata asing ya. Contohnya adalah anti-mainstream. Nah, antinya itu kan bahasa Indonesia ya teman-teman. Sedangkan mainstreamnya itu bahasa asing yang ditulis dengan cetak miring. Nah, antara anti dan mainstreamnya itu gunakan tanda hubung. Oke, setelah penulisan yang tadi kita bahas tentang kata depan. Nah, kata depan itu terdiri dari di, ke, dari, pada, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, penulisan kata depan ini harus terpisah
dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah pada kalimat di mana dia sekarang. Nah, di pada kata di mana itu adalah bentuk dari preposisi atau kata depan sehingga penulisannya harus dipisah ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Kak lalu gimana sih yang menulisnya itu digabungkan? Cara membedakannya bagaimana ya? Oke, aku kasih tips gitu ya teman-teman. Jadi, untuk di yang dipisahkan, itu di yang tidak bisa diubah menjadi me. Jadi konsepnya adalah di yang bisa diubah menjadi me, maka dia ditulis serangkai atau digabungkan. Sedangkan yang tidak bisa diubah menjadi me, maka ditulis secara terpisah. Contohnya pada kata di mana, bisa nggak sih di-nya diubah menjadi me, menjadi memana seperti contohnya? Kan nggak bisa ya teman-teman. Oke, nah oleh sebab itu di pada kata di mananya harus dipisah. Oke, kalau misalkan yang digabungkan dimakan, nah itu di-nya bisa diubah menjadi me tidak? Bisa ya, yaitu memakan. Nah, kalau misalkan bisa diubah menjadi me, maka penulisannya digabungkan. Oke, nah setelah pembelajaran ini, harapannya kalian sudah tidak salah lagi ya teman-teman dalam menggunakan atau menulis kata di yang ditulis serangkai atau di yang ditulis terpisah. Oke, contoh lainnya adalah kata dari ya. Ini ada kalimat cincin itu terbuat dari emas. Nah, itu juga ditulis terpisah dari kata setelahnya. Seperti itu ya. Oke, setelah kata depan ada juga nih teman-teman aturan penggunaan partikel ya. Partikel itu terdiri dari lah, kah, tah, pun, dan per. Nah, partikel itu ada yang merupakan bentuk terikat, ada juga yang enggak ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Nah, di sini ada partikel lah setelah kata baca ya teman-teman. Nah, jadi penulisannya itu harus serangkai pun yang lainnya. Lalu yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Oke, nah di sini ada pun ya teman-teman. Jadi penulisan pun pada kata apapun itu dipisahkan ya. Oke, berikutnya yang C, bentuk pun yang merupakan bagian dari kata penghubung ditulis serangkai. Oke, kalau selain kata hubung seperti tadi ditulisnya terpisah ya. Oke, contoh pun yang merupakan kata penghubung. Ada meskipun, kemudian ada pun, bagaimanapun, sementang pun, dan lain sebagainya. Itu dituliskan secara serangkai ya teman-teman. Oke, berikutnya yang D. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Nah, pada kalimat ini pernya itu bermakna demi ya, jadi satu demi satu ya, jadi penulisannya terpisah. Lalu yang kedua, harga kain itu 50.000 per meter. Oke, nah per pada kalimat yang kedua ini memiliki makna tiap ya. Jadi setiap meter itu harganya 50.000. Kemudian yang ketiga, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Nah, kalau kata per pada kalimat yang ini bermakna mulai ya teman-teman. Jadi mulai 1 Januari karyawan itu mendapat kenaikan gaji. Oke, berikutnya nih yang bermakna melalui ada pada kalimat dia menghubungiku per telepon. Artinya dia menghubungiku melalui telepon. Begitu ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Partikel per yang berarti bagi. Nah, dalam angka pecahan begitu ya, ditulis serangkai. Oke, contohnya pada bentuk berikut ini ya, ada 2/5 lalu 3/4. Nah, bentuk pernya itu ditulis secara serangkai. Oke, wah kalian sudah lebih paham ya tentang aturan
bentuk terikat, kemudian gabungan kata, penulisan kata depan ya, dan penulisan partikel. Oke, nah untuk menguji pemahaman teman-teman nih, yuk kita latihan soal dulu teman-teman. Oke, soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, kata yang ditulis secara tidak tepat pada paragraf tersebut adalah. Oke, nah ini ada kata di samping itu begitu ya. Oke, penulisannya sudah tepat belum ya? Di-nya itu dipisahkan. Coba deh, bisa nggak sih di-nya itu diubah menjadi me? Enggak ya teman-teman. Oke, oleh sebab itu di-nya ditulis secara terpisah. Jadi jawaban A sudah tepat. Lalu yang B, ada bekerja sama. Nah, bekerja sama itu terbentuk dari gabungan kata kerjasama yang mendapatkan awalan ber. Ayolah, masih inget nggak tadi aturan yang menggunakan awalan saja itu ditulis serangkai atau enggak? Oke, betul ya, tidak ditulis serangkai teman-teman, alias harus dipisahkan. Kecuali kalau menggunakan awalan dan akhiran sekaligus. Jadi jawaban yang B tepat ya. Oke, kalau yang C, kota-kota. Nah ini kata ulang ya teman-teman, penulisannya sudah tepat karena menggunakan tanda hubung juga. Kemudian yang D, di mana? Wah, ini di-nya tidak bisa diubah menjadi mu ya. Jadi ditulis secara terpisah. Lalu yang E, diminta. Wah, kalau diminta ini ditulisnya serangkai, benar nggak ya? Oke, coba kalian cek teman-teman, bisa nggak sih diminta, di-nya itu diubah menjadi me? Jadi meminta. Ya, ternyata bisa ya teman-teman. Ada artinya di dalam bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang E juga tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Pertanyaannya, penulisan kata yang tidak tepat pada teks di atas terdapat pada kalimat nomor. Oke, nah di kalimat nomor 4 ini ada kata orang tua. Penulisannya itu digabungkan ya teman-teman. Nah, seharusnya itu penulisannya dipisahkan. Orang tua maknanya adalah ayah dan ibu atau orang yang memiliki usia lebih tua. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalau yang B hingga E itu sudah tepat ya penulisannya, apalagi ditandai, dijual, dan antibiotik adalah bentuk terikat, dan ada juga yang berupa bentuk imbuhan, ditulisnya serangkai. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang tadi ya, A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, penulisan kata yang tepat terdapat pada. Oke, untuk opsi A, ini ada gabungan kata kacamata. Kalau yang B, antar warga. Yang C, per-3. Coba kita lihat yang D, teman-teman. Oke, kita lihat yang D ada siapapun. Lalu yang E ada per 1 Januari. Wah, teman-teman, kalau kita lihat dari opsi A hingga D, penulisannya tidak tepat ya, teman-teman. Coba kita analisis dari opsi A dulu. Opsi A, kacamata. Nah, ini harusnya digabungkan ya. Lalu yang B, antar warga juga harusnya digabungkan. Yang C juga digabungkan harusnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Pertanyaannya, kalimat yang mengandung penulisan kata dengan partikel yang tepat berikut ini kecuali. Nah, ada kata kecualinya ya, berarti yang bukan gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Per hari ini saya akan lebih rajin belajar agar bisa menggapai cita-cita. Nah, per hari ini bermakna mulai hari ini, teman-teman. Ya, nah tadi sudah dibahas bahwa per yang bermakna mulai maka ditulis secara terpisah. Oke, jadi untuk opsi A sudah tepat ya. Berarti bukan jawaban yang kita cari. Lalu kita lihat opsi B. Kendati pun demikian. Wah, oke. Nah, di sini ada konjungsi kendati pun ya, teman-teman. Tadi kita sudah bahas bahwa partikel pun itu harus ditulis secara serangkai apabila mengikuti konjungsi atau kata hubung. Berarti seharusnya kendati pun di sini penulisannya serangkai ya, teman-teman. Oke, nah jadi penulisan partikel yang salah ada pada jawaban B. Sedangkan pada jawaban C dan D-nya itu
sudah tepat ya teman-teman, atau sudah sesuai dengan aturan penulisannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5. Pertanyaannya, perbaikan yang tepat untuk teks di atas adalah, wah kita diminta untuk mengevaluasi gitu ya teman-teman. Coba kita lihat opsi A nih. Menggabungkan frasa ibu kota, dipisahkan ya ibu kotanya menjadi ibu kota pada kalimat 1. Wah oke, nah kalau yang ini tepat nggak kira-kira menurut kalian? Oke, yang ini tidak tepat ya teman-teman, karena gabungan kata pada istilah khusus itu ditulis secara terpisah. Jadi opsi yang A itu sudah tepat. Oke, lalu opsi B, memisahkan bentuk di pada kata di manakah pada kalimat 2. Oke, nah di sini ada kata di manakah. Penulisannya harusnya diserangkaikan atau dipisahkan ya. Oke, coba deh kalian ingat-ingat lagi konsep di yang ditulis serangkai dan di yang ditulis terpisah yang tadi ya. Di yang ditulis serangkai itu apabila di-nya dapat diubah menjadi me. Kalau tidak bisa berarti ditulis secara terpisah. Oke, nah di sini di pada kata di mana bisa nggak sih diubah menjadi me? Jadi memana? Tidak ada kan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk jawaban B itu tepat ya teman-teman, yaitu kita harus memisahkan bentuk di pada kata di manakah. Oke, nah untuk jawaban yang lainnya ini sudah tepat ya teman-teman, karena sudah sesuai dengan aturan penulisan bahasa Indonesia, begitu ya. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah B. Oke teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang penulisan kata. Semoga kalian bisa lebih memahami materi ini ya. Jangan lupa sering-sering latihan soal biar kalian lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Tetap semangat dan sampai bertemu di video lainnya. Bye-bye!